Jangan hanya peduli dengan suara-suara dari Indonesia Barat, guys ya. Sesekali kita juga harus mendengarkan suara dari Indonesia Timur. Dalam hal ini saudara kita yang berada di ujung timur Indonesia, yakni di Papua, guys ya. Seperti apa pandangan dan pilihan mereka terhadap presiden untuk tahun 2024 nanti. Oke, mari kita dengarkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk saudara-saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kita bersaudara, kita satu darah dan satu bangsa. Salam Indonesia Maju. Di sini saya ingin ngobrol-ngobrol tentang politik nasional yang hari ini sedang memanas, sedang viral, dan memang seluruh masyarakat Indonesia bersemangat untuk memasuki Pilpres 2024 ini. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kita punya 3 kandidat yang akan bertarung. Dan yang menjadi concern saya di sini dalam video kali ini adalah Ganjar Mahfud MD. Kenapa Ganjar Mahfud MD yang menjadi concern saya di dalam video kali ini? Karena kedua sosok ini adalah sosok yang tepat, sosok yang memang komplit secara pengalaman, secara jam terbang, secara segalanya, pokoknya clear. Dua-duanya juga bersih, dua-duanya juga mantap lah pokoknya. Bakal untuk Indonesia ini pasangannya memang akan membuat Indonesia ini lari menuju Indonesia emas, Indonesia maju gitu. Sehingga tidak ada kata lain selain mendukung, mensukseskan mereka berdua untuk bangsa ini. Yang cinta Indonesia, yang sayang bangsa ini, maka pilihannya adalah Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Kenapa mereka berdua? Karena mereka berdua sudah terbukti rekam jejaknya keren sekali. Siapa yang mau bantah mereka berdua ini punya rekam jejak? Itu bersih. Secara mereka berdua juga berprestasi. Pengalaman juga mereka sudah abrek-abreknya. Pokoknya sudah nggak bisa diragukan lagi pengalaman mereka berdua. Mereka berdua juga adalah calon pemimpin yang lahir dari masyarakat kecil. Itu. Sehingga mereka paham betul bagaimana membangun bangsa ini. Mereka tahu penderitaan rakyat. Mereka tahu betul dengan baunya rakyat itu seperti apa. Nah, dalam menentukan pemimpin bangsa ini, kita harus memilih pemimpin yang lahir dari rakyat. Agar apa? Dia tahu betul kondisi masyarakat di bawah. Dalam kebijakannya akan pas untuk masyarakat. Kenapa tahun 2014 sampai 2019 saya ini totalitas dukung Pak Jokowi? Karena apa? Karena beliau ini adalah sosok yang juga secara rekam jejak luar biasa komplit dan tidak bisa dilakukan lagi. Kedua, beliau ini lahir dari masyarakat. Dari kerjanya beliau, prestasi beliau sudah tidak bisa diragukan lagi. Sehingga saya tidak mungkin dukung orang lain. Bangsa ini saya tidak bisa kasih. Bangsa ini terlalu besar untuk kita kasih kita jual, akan kita kasih ke orang yang tidak tepat untuk pimpin bangsa ini. Gitu. Jadi sangat naif kalau saya mendukung orang lain di luar Ganjar. Gitu. Sehingga saya ini juga adalah salah satu kader dari Partai Solidaritas Indonesia. Saya cinta PSI karena saya melihat PSI ini adalah memiliki DNA yang hari ini cocok betul dengan Ganjar Pranowo Mahfud MD, yaitu menyusun anti korupsi, menyusun menyusun DNA anti korupsi, juga
intoleransi dan lain sebagainya. Itu yang hari ini PSI gaungkan, PSI tolak keras, PSI hajar betul. Nah, ini sehingga saya lihat bahwa PSI ini cocoknya sama Mahfud MD sama Ganjar Pranowo itu. Sehingga nurani saya juga, saya tidak bisa lari kemanapun. Karena DNA PSI, DNA partai saya ini sesuai dengan yang mereka berdua ini lakukan. Itu. Mereka berdua ini adalah PSI banget. Sehingga saya ini bulat. Apapun yang terjadi itu, saya tidak bisa dukung orang lain. Ini nurani saya. Dan di dalam negara demokrasi itu, kebebasan berpendapat, kebebasan mendukung, soal mendukung dan mendukung itu adalah hak prerogatif saya. Itu. Jadi saya di sini ingin menyatakan bahwa saya ini tidak bisa lari dari Ganjar. Saya ini tetap akan dukung Ganjar sampai kapanpun, saya tetap dukung Ganjar. Karena saya tahu bahwa Ganjar ini adalah orang baik. Mahfud MD ini orang yang bersih, tidak tercela sedikit. Soal korupsi tidak bisa diragukan lagi. Di besok ini mereka akan berantas. Soal kerja melayani masyarakat ini tidak bisa diragukan lagi. Mereka ini berdua lahir dari orang kecil, paham betul tentang kondisi masyarakat di bawah sini. Dan kalau mau lari cepat, bangsa ini mau lari cepat, maka solusinya adalah Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Yang lain terlalu berotorika, yang lain hanya mengejar kekuasaan, tapi tidak bisa bikin apa-apa. Sehingga bangsa ini terlalu besar. Bangsa ini terlalu punya nilai yang luar biasa, sehingga tidak bisa kita berikan bangsa ini kepada orang-orang gagal, orang-orang yang tidak paham betul tentang bagaimana mengelola bangsa ini, membangun bangsa ini. Itu. Jadi harga mati, tidak ada cerita, harga mati Ganjar Pranowo presiden. Gaspol, tetap Ganjar presiden, dan kita all out, all in Ganjar Mahfud MD presiden. Karena kita ingin bangsa ini maju, bangsa ini ketika mereka terpilih, kita mau mengkritik mereka, kita mau, kalau mereka salah, kita mau tegur mereka. Kita tidak mau ketika ada pemimpin yang terpilih, kita mau kritik, tidak bisa. Karena dipersekusi dan dibatasi kebebasan berpendapat itu. Kita tidak mau lagi kembali kepada Orde Baru. Kita tidak mau lagi kepada yang banyak berretorika tentang air hujan harus diturunkan ke dalam tanah dan ditampung sampai Jakarta tenggelam. Kita tidak mau seperti itu. Kita mau yang pasti-pasti saja, yang sudah terbukti, yang sudah berprestasi, yang anti korupsi, anti intoleransi. Itu yang kita dukung, kita pilih. Jadi jangan lupa 2024 itu Ganjar presidennya. Seluruh masyarakat Indonesia yang nonton video ini, viralkan sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Pilih orang yang sudah berprestasi, yang sudah terbukti, yang lahir dari masyarakat, yang tahu betul bagaimana bangun Indonesia ini. Hormat kakak, Papua untuk Ganjar Pranowo. Mantap. Hormat kakak, NTT juga untuk Ganjar Pranowo. Amin. Oke guys ya, seperti yang teman-teman dengarkan tadi, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh saudara kita dari Papua guys ya. Pandangannya terhadap capres-capres yang saat ini ya. Jadi saudara kita ini menjatuhkan pilihannya untuk mendukung, memilih untuk all out, untuk all in ya, mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk menjadi presiden dan juga wakil presiden. Ya alasannya seperti yang sudah dijabarkan tadi, mereka bersih guys ya, bersih dari segala macam kasus korupsi ya. Mereka juga punya pengalaman, punya ketegasan. Mereka berasal dari rakyat kecil dan mereka sudah sangat matang sekali, sudah sangat tepat untuk menjadi pemimpin bagi Republik ini guys ya. Untuk membawa Indonesia lebih cepat bergerak, berlari lebih jauh lagi, menjadi Indonesia emas, menjadi Indonesia maju, menjadi Indonesia hebat ya, yang akan melanjutkan, meneruskan semua pekerjaan pondasi yang sudah dikerjakan, yang sudah ditanamkan oleh Pak Jokowi. Tinggal bagaimana kita semua kompak ya, seirama, selangkah, setujuan
ya, untuk sama-sama kita mendukung dan memilih Ganjar Mahfud MD, mengantar mereka berdua menjadi pemimpin bagi kita untuk 5 tahun yang akan datang, guys. Jumpa kembali dengan saya, Nancy, suara dari ujung timur Nusantara, tepatnya di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. 2 hari ini hati saya begitu gembira, begitu senang, begitu sukacita karena Pak Ganjar dengan Pak Mahfud sudah terdaftar resmi di KPU sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Orang Papua bilang Bapak Kamdo top, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud Kamdo top. Pak Ganjar dengan Pak Mahfud punya loyalitas yang sangat tinggi bagi bangsa ini, orang yang berdedikasi, berintegritas. Pak Ganjar pernah jadi anggota DPR dan jadi gubernur. Pak Mahfud juga demikian, pernah jadi anggota DPR dan jadi menteri. Ini luar biasa ya, punya pengalaman yang segudang. Dan Pak Mahfud dikenal sampai ke akar rumput, wong cilik. Saya nonton dan saya lihat dan saya saksikan begitu nama dari Pak Mahfud MD dibacakan, disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, begitu antusias masyarakat Indonesia menyambut dengan senang. Ya, tentunya hukum dan keadilan akan ditegakkan di negeri ini. Bapak berdua luar biasa. Dan terima kasih untuk Mama Mega, ibuku tersayang, guruku, idolaku, Ibu Megawati Soekarno Putri. Mama, untuk kami orang Papua, saya mewakili suara hati dari setiap perempuan yang bangga denganmu. Setiap perempuan yang kagum dengan Ibu Megawati. Saya mewakili suara mereka. Mama Megawati, engkaulah malaikat tak bersayap yang Tuhan kirim bagi bangsa ini, yang Tuhan taruh di negeri ini. Malaikat tak bersayap. PD Perjuangan sudah berapa kali menang. Kalau Mama mau egois, bisa saja Mama bawa konglomerat untuk majukan yang punya duit. Bisa saja Mama majukan Mbak Puan atau Mas Nanang. Tapi itu Mama tidak lakukan. Dan kursi DPR itu cukup untuk PD Perjuangan sendiri mengusung calon presiden dan calon wakil presiden. Tapi itu pun Mama tidak lakukan. Mama negarawan sejati. Mama mau supaya negeri ini dibangun, bangsa ini dibangun bersama-sama. Anak-anak bangsa, anak-anak negeri yang hebat-hebat. Sehingga Mama buka ruang untuk berkoalisi. Terima kasih untuk P3, terima kasih untuk Perindo, dan terima kasih untuk Hanura. Dan untuk Bang Sandiaga Uno, engkaulah negarawan yang tercatat. Bang Sandiaga bisa terima ketika Bang Sandiaga Uno tidak terpilih. Jiwa besarmu akan tetap tercatat dengan tinta emas. Dan untuk Mas Gibran, saya hormat. Saya menunggu Mas Gibran untuk berkampanye buat Mas Ganjar. Suara-suara miring-miring, suara sumbang yang begitu banyak di medsos. Saya melihat ada beberapa partai yang tidak punya malu secara etika politik. Mereka tahu bahwa Mas Gibran itu kader PD Perjuangan. Tapi dengan bangganya mereka bisa menyampaikan bahwa calon wakil presiden kami adalah Gibran. Tidak pernah lakukan pengkaderan, main caplok saja, main paksa saja. Orang Papua bilang, kok terapu urat malu. Itu tidak tahu malu. Hanya mau mengacaukan
hanya mau memecah belahkan PDI Perjuangan. Tapi tidak apa-apa, kami kader-kader sudah terlatih, kami dilatih oleh kami punya Mama Mega untuk kami tetap bekerja, maju, dan turun kepada rakyat. Jadi kami tidak pusing, itu dinamika politik yang terjadi. Ya, untuk Pak Jokowi, Bapak Presiden saya hormat. Terlepas dari Bapak Presiden, Bapak dengan saya, kader PDI Perjuangan. Bapak jangan lupa 2014 Mama Mega panggil saya duduk di samping Mama Mega dan perintah jatuh kerja keras menangkan Bapak Jokowi. Saya berdiri sebagai panglima perang di Kabupaten Nabire. Dan Pak Jokowi tahu saat itu di beberapa TPS kami kader-kader PDI Perjuangan kerjasama bersatu bergotong royong menangkan Bapak. Dan di beberapa TPS Pak Prabowo dapat 0. 2019 pun demikian. Kami pasang badan kader-kader PDI Perjuangan di Kabupaten Nabire kerja keras supaya Bapak bisa masuk putaran kedua. Kami tunduk dengan perintah Mama Megawati. Dan sampai hari ini Pak Jokowi, sebagai kader saya masih tetap pegang kata-kata dari Mama Mega dan Mbak Puan bahwa PDI Perjuangan adalah Jokowi dan Jokowi adalah PDI Perjuangan. Semoga Bapak Jokowi bisa mendengar ini. Dan saya berharap di akhir perjalanan pemerintahan Bapak turun dengan baik, meninggalkan kesan yang indah. Bapak tidak meninggalkan luka buat kami kader-kader Banteng dan juga masyarakat yang pilih Bapak. Walaupun ada pro dan kontra. Terima kasih, selamat siang dan merdeka. Oke, luar biasa sekali guys ya, suara dari Mama Papua, Ibu Nancy Worabai guys ya, yang berterima kasih kepada Ibu Megawati Soekarno Putri yang sudah memilih, menetapkan, memutuskan Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud sebagai calon presiden dan wakil presiden untuk siap bertarung dalam pilpres yang akan datang ya. Namun saat ini dinamika politik yang terjadi ya, Mas Gibran sudah kemarin kan sempat diberitakan bahwa Mas Gibran siap menjadi juru kampanye dari Pak Ganjar guys ya. Namun saat ini kita harus bisa menerima situasi telah berbeda ya. Mas Gibran sudah diumumkan secara resmi oleh Pak Prabowo untuk menjadi wakil ya dari Pak Prabowo Subianto. Jadi memang kita tidak perlu mengharapkan lagi Mas Gibran untuk menjadi tim juru kampanye pemenangan dari Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud ya. Namun teman-teman ya, sebagai rakyat kita bersatu padu dengan kekuatan rakyat, kita pasti dapat memilih Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud untuk dijadikan presiden dan juga wakil presiden ya. Ya memang agak sulit untuk menerima akan dinamika politik yang saat ini telah terjadi guys ya. Namun sudah kita mau tidak mau kita harus bisa menerima dan melewati itu. Tinggal sekarang bagaimana kita mau berpandangan ke depan ya, membangun impian bersama bahwa kita ingin Indonesia ini dipimpin oleh orang yang benar, oleh orang yang tepat, dan itu saya yakin ada dalam tangan Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud MD ini guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam perjuangan untuk semua relawan dan pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Beberapa sahabat juang ada yang bertanya kepada saya, kenapa kok nama akun medsosnya, akun TikToknya namanya Militan Ganjar Tegak Samping, bukan Tegak Lurus. Tegak samping itu adalah bentuk perlawanan terhadap simbol tegak lurus. Kenapa saya memberikan perlawanan terhadap simbol tegak lurus? Yang pertama, karena simbol itu terlalu berbau Jokowi. Karena terlalu berbau Jokowi, seolah-olah
ia menggambarkan bahwa relawan Jokowi ini ogah move on, ogah ditinggal Jokowi. Padahal Jokowi ya Jokowi, Ganjar ya Ganjar. Bahwa Jokowi kita anggap telah berhasil membawa bangsa ini menjadi lebih baik, ya. Kita berikan penghormatan, kita ucapkan terima kasih kepada beliau atas dedikasi dan jasa-jasanya membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Tetapi ketika aturan, ketika konstitusi negara ini mengatur bahwa jabatan presiden hanya 2 periode, ya sudah. Tugas kita adalah mengantarkan Pak Jokowi turun dari kursi kepresidenan dengan cara terhormat, dengan cara baik-baik. Kita jadikan Pak Jokowi sebagai begawan, sebagai negarawan di Republik ini. Bukan malah coba mengotak-ngatik aturan dengan menggelindingkan isu 3 periode. Setelah isu 3 periode digelindingkan kepada masyarakat lalu tidak laku, masih berupaya bermanuver menggunakan 3 periode dengan cara lain. Dengan cara berupaya memberikan tongkat estafeta kepemimpinan kepada putranya. Yang kedua, simbol tegak lurus yang diciptakan oleh Jokowi menurut saya memiliki makna 2, yaitu kepatuhan dan ketegasan. Bagaimana mungkin saya menggunakan simbol itu, sementara orang yang menciptakannya, orang yang membuat simbol itu adalah orang yang tidak patuh dan tidak konsisten. Di depan ribuan relawan mengatakan seolah-olah bahwa beliau akan mendukung Pak Ganjar Pranowo. Tetapi diam-diam bermanuver, menggerakkan infrastruktur politiknya untuk mendukung calon lain. Di depan ribuan kader dan simpatisan PDI Perjuangan mengatakan seolah-olah akan mendukung Pak Ganjar Pranowo, tetapi diam-diam di belakang menggerakkan infrastruktur kekuasaan yang selama ini dibangunnya untuk mendorong putranya menjadi wakil presiden berdampingan dengan kandidat lain. Tidak ada kepatuhan, tidak ada konsistensi dari seorang Jokowi. Jokowi bukan representasi dari simbol tegak lurus yang dia ciptakan. Yang ketiga, kenapa saya enggan menggunakan simbol tegak lurus yang diciptakan oleh Jokowi? Karena simbol itu seolah-olah ingin menggambarkan bahwa semua relawan akan tegak dan patuh kepada instruksi dan telunjuk Jokowi. Jika telunjuk Jokowi mengarahkan ke A, seolah-olah pendukungnya akan otomatis ke A. Jika telunjuknya mengarahkan ke B, seolah-olah relawan akan otomatis mengarahkan pilihannya kepada B. Sama sekali itu tidak akan terjadi. Karena yang akan dipilih oleh relawan, yang akan dipilih oleh rakyat Indonesia bukan orang yang ditunjuk oleh telunjuk Jokowi. Yang akan dipilih oleh relawan, yang akan dipilih oleh rakyat Indonesia adalah orang yang dianggap memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk membawa negara ini menjadi lebih baik. Dan orang yang kami anggap memiliki kapasitas dan kapabilitas membawa bangsa ini menjadi lebih baik bukan putra Jokowi. Yang akan membawa bangsa ini menjadi lebih baik adalah Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Jadi saya berharap Pak Ganjar Pranowo tidak lagi menggunakan simbol tegak lurus ciptaan Jokowi.
Lebih baik menggunakan simbol tegak samping seperti yang saya gunakan ini. Lebih keren, mirip dengan pakaian adat Madura yang bermakna keberanian, harga diri, dan integritas. Madura, tempat lahirnya Prof. Mahfud MD. Terus semangat. Oke guys, ya, saya dapat memahami bahwa ini adalah ungkapan kekecewaan kepada Presiden Jokowi, ya, sebagaimana kita ketahui dengan melihat fenomena politik saat ini di mana Gibran telah dipasangkan untuk menjadi wakil dari Pak Prabowo. Ini tentu menimbulkan banyak sekali reaksi dari masyarakat kita guys, ya, reaksi-reaksi kekecewaan, ya. Namun kalau saya pribadi, saya lebih bersikap seperti ini, ya. Ya silakan kalau memang toh akhirnya harus terjadi seperti ini, ya, tetapi lantas tidak menjadikan alasan bagi saya untuk ikut membenci atau memusuhi Pak Jokowi. Sebaliknya guys, ya, saya tetap menghargai, menghormati beliau, ya. Namun kalau untuk presiden yang nanti di tahun 2024 nanti, mohon maaf, tentu kita akan percayakan pada orang yang tepat, orang yang sudah memiliki segudang pengalaman, dan itu adalah Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud MD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Halo pendukung Ganjar yang menyerang saya. Coba kita berpikir sehat sedikit ya. Dengarkan pelan-pelan analisis yang akan saya tampilkan. Saya pribadi mendukung Gibran berpasangan dengan Prabowo Subianto. Kenapa? Karena itu akan sangat gampang untuk memenangkan pasangan Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Kenapa? Coba, kekuatan elektoral apa yang akan dibawa oleh Gibran? Selain daripada Projo, itu pun elit-elitnya. Menurut saya, kalau di bawahnya susah menjelaskan kepada Projo yang di bawah, yang di akar rumput, yang tidak mendapatkan untung dari mendukung Prabowo. Apa penjelasannya? Sehingga bisa kemudian pendukung Jokowi mendukung Prabowo Subianto yang dulu jelas menginjak-injak Presiden Jokowi. Susah. Kecuali elit-elitnya satu kali lagi yang mendapatkan untung. Mungkin akan mendapatkan dijanjikan posisi strategis nanti bila menang. Tapi nihil, kemenangannya berapa persen sih? Saya nggak melihat ada kemenangan bila kemudian Prabowo dan Gibran bersatu. Kecuali yang kemudian ditakutkan, bila Prabowo ngambil tokoh sentral dari Nahdlatul Ulama. Atau kalau ngambil Erick Thohir, yang jelas ya diakomodir oleh Nahdlatul Ulama, oleh gerakan pemuda Ansor, itu cukup dikhawatirkan akan membawa gerbong NU. Kalau Gibran, alasan ideologis apa ulama-ulama NU pada akhirnya akan membawa gerbong jamaahnya mendukung Prabowo Subianto? Nggak ada, bos. Atau yang lebih mengerikan, kalau Prabowo Subianto ngambil Gus Yakut atau ngambil Kiai Said Akil Siraj, itu baru kekuatan mesin politik NU akan digerakkan. Itu yang akan menghambat, susah, agak sedikit dikhawatirkan, mengganggu ya basis-basis suara Nahdiyin yang akan kemudian ke Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD. Pernah nggak kepikiran ke arah sana? Kita sisihkan dulu kemudian kepentingan Jokowi dan keluarganya. Makanya sekali lagi saya katakan, jangan-jangan ini bagian daripada strategi Jokowi juga untuk memperlancar, untuk membuat mulus kemenangan Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD satu putaran. Boleh gak kita berpikir seperti itu? Boleh dong. Kita itu harus takut kepada orang yang kuat. Kalau kepada orang yang kita hitung, kita bisa hitung kekuatannya. Kekuatannya kan di Solo. Kalau Gibran ya, di Solo kan.
katakan mesin politik Projo digunakan, mesin politik Samawi digunakan, itu susah untuk menjelaskan ke akar rumput memilih Prabowo Subianto yang belum menginjak-injak Jokowi. Akhirnya tidak akan bisa satu instruksi, nggak bakalan bisa. Orang-orang ulama-ulama NU sudah banyak yang merapat ke Prabowo. Tapi itu pun susah untuk kemudian mengakomodir jamaah-jamaah Nahdiyin untuk memilih Prabowo. Alasan ideologisnya apa? Nggak ada. Kalau berpasangan dengan Gibran. Tapi kalau berpasangan dengan Gus Yakut, kalau berpasangan dengan Erick Thohir, kalau berpasangan dengan Kiai Said Eka Siroj, wah, itu sangat bisa punya alasan ideologis untuk membawa gerbong jamaah Nahdiyin memilih Prabowo Subianto. Dan itu memperhambat kemulusan kemenangan Ganjar dan Mahfud. Ngerti nggak? Paham nggak? Saya mendukung Prabowo bersama Gibran agar gampang mengalahkan. Elektabilitas sekarang anjlok loh. Fakta itu, survei itu. Apa lagi? Coba. Harusnya, sekali lagi saya katakan tadi, senang dorong, silakan bawa Gibran. Biar Ganjar dan Mahfud mulus, lancar. Karena kan selama ini, kita lihat pendukung Jokowi ini pecah. Kedua, ke Ganjar dan ke Prabowo. Bila kemudian kekecewaan semakin mengkristal kepada Presiden Jokowi dan keluarganya, maka udah hancurin semuanya. Akan mengkristal dukungan ini menjadi satu kepada Ganjar Pranowo. Tidak akan lagi ke Prabowo Subianto. Adalah sempalan-sempalannya. Para elit-elitnya. Projo ya elit-elitnya. Samawi ya elit-elitnya. Yang mendapatkan untung. Mungkin yang dijanjikan akan menjadi apa dan segala macamnya. Tapi untuk ke bawahnya susah untuk menjelaskan. Secara ideologi, secara karakter memilih Prabowo Subianto. Meskipun di sana ada Gibran. Susah. Ngerti gak? Begitu, bos. Oke guys ya, untuk lebih lengkapnya teman-teman dapat mendengarkan di channel Manusia Plural guys ya. Oke, jadi dalam pemikiran ataupun opini dari host Manusia Plural ini guys ya, dia mengatakan bahwa ini semua adalah by design yang besar sekali dari salah satu strategi politik yang dimainkan oleh Pak Jokowi untuk memuluskan langkah dari Pak Ganjar. Ya, setiap orang boleh berasumsi dengan pandangan masing-masing ya. Tapi kalau menurut saya ini semua terjadi ya alami saja ya, tidak ada yang desain-desain seperti yang digambarkan. Semuanya memang alami yang terjadi ya. Tinggal bagaimana siapapun kita guys ya, sebagai masyarakat Indonesia, sebagai bangsa Indonesia menentukan pilihan sesuai dengan kata hati kita ya. Nah, kalau boleh saya menyarankan, saya sebagai pendukung Ganjar ya jelas saya mengajak teman-teman di sini untuk kita sama-sama bergerak mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD menjadi presiden dan juga wakil presiden Republik Indonesia untuk 5 tahun yang akan datang ya. Seperti yang saudara kita dari Papua tadi katakan, Pak Ganjar, Pak Mahfud ini bersih. Mereka sudah punya banyak pengalaman, sudah menguasai berbagai bidang pemerintahan ya. Pak Ganjar pernah berada sebagai DPR RI, lalu kemudian dia menjadi gubernur 2 kali dan sekarang maju sebagai presiden. Kemudian Pak Mahfud pernah menjadi ketua MK dan kini dia menjabat sebagai Menteri Polhukam ya. Dan sebentar lagi tentu akan menjadi wakil presiden. Amin guys ya. Nah, tentu dengan pengalaman-pengalaman yang seperti ini itu menjadi modal bagi mereka untuk dapat kita percayai mereka memimpin bangsa kita. Berikutnya seperti yang tadi Mama Nancy katakan, bahwa kita juga harus berterima kasih kepada Ibu Mega yang lebih memilih orang-orang yang tepat guys ya. Dia tidak memilih anaknya. Dia tidak mengharuskan bahwa pemimpin itu harus darah lurus dari Soekarno ya. Tidak seperti itu. Tapi dia memilih orang yang dia anggap ini layak dan terbaik memimpin bangsa. Artinya Ibu Mega mengesampingkan egonya guys ya. Dia lebih memilih figur
yang tepat untuk menjadi pemimpin bagi kita semua. Oleh karena itu, kita perlu bersyukur dan berterima kasih juga kepada Ibu Mega. Untuk Gibran yang saat ini menjadi wakil dari Pak Prabowo, ya biarkan saja guys ya. Kita fokus pada pemenangan Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud ya. Berbeda pilihan itu hal yang wajar, tetapi kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Saya Bastian Sebuskian dan terima kasih.